Bab 1401, The Wall of Destiny disponsori oleh Vivi Gemoy. Di sisi akhir dari konstruksi itu, tidak ada diagram atau penggambaran. Sebaliknya, yang ada hanya teks dan banyak sekali. Hansen percaya ini mungkin paruh kedua dari Life Door pada awalnya, tetapi dia segera menyadari bahwa itu tidak benar. Itu adalah teks sederhana dan pedih yang mementingkan dirinya sendiri dengan takdir. Mereka berdua membaca apa yang tertulis di sana, tetapi gagal memberikan wahyu apapun. Tidak ada yang terjadi setelah pembacaannya. Old Kyu dan Suyan akhirnya berlari ke arah mereka, karena mereka telah resah sejak mereka pergi. Teks itu berbicara tentang takdir, dan semacam siklus. Mungkin itu terkait dengan inti geno tempat penampungan, kata Tuan Li. Dengan desahan panjang, Hansen menundukkan kepalanya karena kecewa. Kemudian, mereka kembali ke kelompok utama dan melanjutkan ekspedisinya. Perhatian dan kewaspadaan persekutuan masih dalam siaga, setelah kejadian di dekat pangkalan menara. Tidak ada yang berani berbicara, karena takut hal itu akan memberikan momen gangguan yang diperlukan bagi kekuatan jahat untuk menyapu mereka. Mereka akhirnya sampai ke tembok yang sangat tinggi di depan mereka, di belakangnya ada labirin yang berkelok-kelok. Tembok ini begitu tinggi, puncaknya terkubur di awan entah di mana, mengaburkan perkiraan ketinggian pastinya. Ada 3 pintu masuk di dinding yang bisa mereka gunakan. Mereka memutuskan untuk memasuki jalur yang telah dilalui kelompok sebelumnya dengan sukses, yaitu jalan tengah. 3 orang berhasil kembali dengan cara ini, bahkan jika mereka berada di ambang kematian ketika mereka melakukannya. Mereka percaya ini akan menjadi tindakan terbaik mereka. Pak Li menarik peta dan memimpin semua orang melalui pintu masuk. Tidak lama kemudian, mereka menemukan mayat tergeletak di lantai. Anehnya, meski ditempatkan sembarangan, tidak ada luka atau tanda-tanda cedera yang jelas. Apakah orang ini dari Outer Sky Shelter? Zhong Sanxiao bertanya. Ya, jawab Suyanmeng. Bagaimana dia mati? Wang Zhao bertanya. Mereka berasumsi bahwa dia mengalami nasib yang mirip dengan rekan mereka sendiri di dekat menara, tetapi mereka tidak dapat menemukan ukiran atau teks apapun di dinding. Ini adalah kematian yang lebih aneh. 3 orang yang berhasil keluar memberitahu kami bahwa jika kamu mengakses bagian yang salah, kamu akan diserang oleh kekuatan aneh. Namun kami telah mengambil jalan yang benar. Kehadiran tubuh memang mengganggu, ya, tapi jangan khawatir. Kita berada di tempat yang seharusnya, Tuan Li menjelaskan kepada kelompok itu. Mungkin dia memicu jebakan dan terbunuh. Kekuatan pembunuhan aneh atau tidak, kita harus tetap memperhatikan langkah kita, kata Suyanmeng. Mereka mengikuti peta, dan tidak lama kemudian mereka sampai ke pintu keluar yang telah ditunjukkan dengan benar kepada mereka di perkamen. Tuan Li memimpin mereka dari depan, dan sebelum mereka mencapai ujung, sesuatu tiba-tiba muncul dari tanah. Apa ini? Tidak ada yang menyinggung tentang tembok yang melarang perjalanan kita, kata Tuan Li, dengan cemberut. Sepertinya ada teks di dinding, kata Old Kyu. Dinding itu memiliki 2 baris teks. Yang pertama terdiri dari 4 kata, dan bertuliskan, The Wall of Destiny. Baris lainnya berbunyi, takdir mengungkapkan jalan bagi yang beruntung. Hanya yang beruntung yang bisa bertahan. Apa artinya itu? Wang Zhao berkata, dengan cemberut. Dia tidak yakin apa artinya itu. Mungkin itu berarti sesuatu yang lain, kata Pak Li. Namun, tidak ada yang bisa memberikan penjelasan lain. Dan tidak ada yang mau mengambil risiko memikirkan makna di balik teks dalam jumlah berapapun di tempat perlindungan itu. Jadi, mereka berencana untuk kembali dan mencoba menjelajah dengan cara lain. Saat mereka berjalan, mereka segera menyadari bahwa mereka tersesat. Mereka berjuang untuk kembali ke cara mereka masuk, dan peta tidak memberikan panduan yang jelas. Tuan Li, kamu memiliki peta. Bagaimana kamu bisa tidak menavigasi jalan kamu kembali? Kata Wang Zhao. Suyanmeng bertanya, apa yang ingin kamu katakan? Zhong Sanxiao berkata, apa maksudmu apa yang ingin kamu katakan? Apakah dia berbicara dalam bahasa roh? Tuan Li, kamu yang berharga memiliki peta, namun orang bodoh itu telah menyesatkan kami. Siapa yang memilih orang ini yang harus menjadi pemimpin kita? Petik 2. Dan kamu memiliki mata dan setengah otak, bukan? Jalannya telah berubah. Kami tidak datang dengan cara ini. Kami bahkan mungkin tidak bisa mengikuti peta lagi, kata Old Kyu. Kami tidak lewat sini. Kami tidak datang ke sini karena dia jelas tidak bisa membaca peta. Orang tua itu buta dan setengah pikun, dan berkat dia, kami sekarang tersesat, kata Zhong Sanxiao.
Tuan Li akhirnya berbicara. Dia memalingkan kepalanya dari peta dan berbalik, berkata, tidak ada yang salah dengan peta atau kemampuan aku untuk membacanya. Ini tempat ini, itu mengocok dan melengkung untuk menyesatkan jalan kita. Sebuah sihir aneh sedang bekerja di sini, tetap waspada. Petik 2. Peta itu memang tidak berguna sekarang. Tidak ada tanda di atasnya yang sesuai dengan cara mereka melintas sekarang. Tetap saja, tidak ada hal berbahaya yang terjadi. Mereka berjalan selama setengah jam penuh sebelum Zhong Sanxiao tiba-tiba merasakan keinginan untuk berseru, Mother of Asterisker. Mengapa kita kembali ke sini? Petik 2. Semua orang memandangnya, dan kemudian melihat apa yang dia maksud. Ada dinding dengan teks di atasnya, yang bertuliskan, The Wall of Destiny. Sepertinya kita harus melewati tembok ini, kata Pak Li. Tempat ini terkutuk. Game berakhir, bung. Permainan telah berakhir. Zhong Sanxiao meludah ke lantai, mulai kehilangan ketenangannya karena kekhawatiran yang menggerogoti pikiran mereka semua. Mari kita istirahat sebentar. Kita perlu mencari tahu sedikit. Tuan Li memberi isyarat agar semua orang melepaskan beban dan bersantai sebentar. Semua orang kemudian duduk, makan sedikit. Han Sen mengeluarkan buah geno darah suci untuk dimakan saat dia mempelajari dinding. Ketika dia selesai, sebuah pengumuman diputar. Buah 9 langit dikonsumsi, poin genos suci +1. Petik 2. Bab 1402, taruhan hidup dan mati dipersembahkan oleh Vivi Gemoy. Han Sen membawa 50 buah yang telah diberikan oleh Yu Xuan ke dalam tempat penampungan bersamanya, membawanya sebagai makanan untuk menopangnya. Hanya satu dari buah-buahan itu yang bisa membuat perut pria merasa kenyang selama beberapa hari. Jadi jika mereka terjebak di dalam tempat penampungan karena alasan apapun, Han Sen akan bisa menjaga dirinya untuk beberapa waktu. Han Sen mengunyah salah satunya sambil memeriksa The Wall of Destiny, lalu dia mengerutkan kening. Dia ingat salah satu sisi moral yang menyeramkan menyebutkan sesuatu tentang keberuntungan, takdir, dan siklus. Menurut apa yang dikatakan teks itu, tidaklah sulit untuk menentukan apakah seseorang beruntung atau tidak. Apakah kamu membutuhkan keberuntungan untuk menemukan jalan yang melewati tembok ini? Han Sen bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Setelah jeda selesai, Wang Zhao menyarankan agar dia yang memimpin, peta di tangan. Tidak ada keberatan besar, dan Pak Li berpikir lebih baik baginya untuk melihat sendiri bahwa peta itu tidak membantu sekarang. Dan itulah yang terjadi. Tak lama kemudian, bimbingan tanpa hasil Wang Zhao telah membawa mereka kembali ke tempat mereka mulai, tembok takdir. Mereka melakukan ini berkali-kali setelah itu, dan mereka tidak menemui bahaya apapun. Satu-satunya hal yang mengancam mereka adalah frustrasi, tidak peduli kemanapun mereka berjalan, mereka selalu berakhir di The Wall of Destiny. Mereka jelas telah terjebak di sana, dan sepertinya tidak ada jalan keluar kecuali yang melibatkan penerbangan. Namun, mereka tidak berani terbang. Itu tampak seperti cara yang jelas untuk melewati tantangan, dan mereka mungkin akan dikenakan hukuman jika mereka mencoba menipu dengan cara yang jelas. Tapi itu berarti mereka terjebak, dan sepertinya mereka kurang beruntung untuk melarikan diri. Kebanyakan orang yang datang ke tempat penampungan ini telah dipaksa. Itu sendiri disebabkan oleh kemalangan dan ketidakberuntungan. Kematian Yu Xiao masih menyelimuti mereka, menyulut api ketakutan mereka. Tunggu sebentar, itu tembok. Mengapa kita tidak menghancurkannya dan menjatuhkannya? Su Yanmeng berkata. Jangan sembrono, itu mungkin tampak seperti cara yang jelas untuk melewatinya, tetapi apakah menurut kamu pencipta tempat celaka ini tidak memikirkannya? Kamu mungkin membuat diri kamu terbunuh. Tuan Li menghentikannya, dan kemudian dia bertanya pada Han Sen, Han kecil, apakah kamu ingat apa yang tertulis di lukisan dinding yang kita lihat itu? Aku ingat kutipannya, ya, jawab Han Sen. Yang lain mencondongkan tubuh lebih dekat untuk mendengar apa yang diucapkan di antara keduanya, karena mereka semua absen untuk apa yang sekarang sedang dibahas. Tuan Li berdeham sebelum berbicara kepada yang lain, dan dia berkata, takdir dan siklus, termasuk perlunya keberuntungan dalam menghancurkannya. Kita tampaknya berada dalam lingkaran, jadi jika keberuntungan adalah yang kita butuhkan, seharusnya tidak sulit bagi kita untuk membedakan mana dari kita yang paling banyak. Petik 2. Tunggu, apakah kamu menyarankan agar kita menemukan yang paling beruntung di antara kita dan meminta mereka membuka tembok? Wang Zhao bertanya. Pak Li mengangguk dan berkata, kami tidak bisa keluar dengan cara lain, jadi untuk saat ini, sepertinya saran yang bagus. Zhong Sanxiao kemudian menolak keras, tetapi bertanya, dan bagaimana kita mengetahui siapa yang paling beruntung di antara kita?
Lempar koin. Teks tersebut mengatakan seseorang yang sangat beruntung dapat memperoleh hal-hal yang biasanya tidak dapat diperoleh orang lain. Ini seperti lotre, Tuan Li menjelaskan. Apakah kamu melihat vendor tiket lotre di labirin malapetaka ini? Zhong Sanxiao mendengus. Tidak, tapi kita bisa melakukannya sendiri, kata Pak Li. Baik, kami terjebak di sini apapun yang kami lakukan, jadi sebaiknya kami mencobanya, kata Su Yanmeng. Jika ini satu-satunya cara, maka pasti, kata Wang Zhao. Dia kemudian melanjutkan untuk mengeluarkan buku catatan dan merobek 8 halaman darinya. Dia menulis kata keberuntungan di salah satu lembar kertas dan berkata, siapapun yang mendapat kata keberuntungan dapat membuka pintu. Semua orang memilih, aku akan memilih apa yang terakhir. Petik 2. Setelah itu, Wang Zhao memasukkan 8 lembar kertas yang terlipat ke dalam tas dan mengocoknya. Lalu, dia berkata, siapa yang ingin duluan? Orang yang pergi duluan akan memiliki slimes memang tidak mungkin, tetapi semua orang meragukan metode ini akan berhasil. Jika tidak ada yang mau mencoba, maka aku akan pergi dulu. Old Qiu pergi ke tengah dan mengambil selembar kertas. Tidak ada kata-kata di atasnya, jadi peluangnya telah dikurangi menjadi 1 dari 7 sekarang. Aku akan pergi kedua, kata Xiao Liuyu. Setelah mengambil selembar kertas terlipat, wajahnya berubah. Di kertas itu tertulis kata keberuntungan. Liuyu adalah sahabat terbaik Wang Zhao. Ini adalah takdir, aku yakin itu akan membuat aku hidup, kata Xiao Liuyu sambil tersenyum masam. Hanya, hati-hati, dengan apapun yang harus kamu lakukan, kata Wang Zhao. Tidak mungkin baginya untuk tidak maju, karena mereka semua telah melihatnya mengalahkan peluang dan mengambil selembar kertas pemenang. Dia tampak seperti yang paling beruntung, dan dengan demikian, kandidat utama untuk mencoba mengakses jalan ke depan. Bahkan orang-orang dari Secret Shelter akan memaksanya pergi, dan menjadi sahabat terbaik tidak akan mengubah ini. Jika Xiao Liuyu tidak pergi, orang lain pada akhirnya akan pergi. Dan keberuntungan mereka mungkin tidak adil. Xiao Liuyu mengangguk dan mengeluarkan inti genonya, yang merupakan pedang giok. Tubuh Xiao Liuyu bersinar dengan pelindung yang menemaninya dalam perjalanan menuju pintu. Jangan lakukan itu, kamu akan mati. Han Sen berseru. Xiao Liuyu memandang Han Sen, berpikir itu adalah hal yang aneh untuk tiba-tiba memanggil. Jika dia tidak pergi, iya. Su Yanmeng bertanya. Han Sen dengan dingin berkata, dia mengambil kertas itu, dan dia sekarang akan mempertaruhkan nyawanya. Kalian mendapatkannya terbalik, itu akan memberinya keberuntungan terburuk. Petik 2. Alis Xiao Liuyu menyentuh langit, dan dia mulai mengeluarkan keringat dingin. Logika itu sangat masuk akal. Semua orang bisa mengerti dari mana asal Han Sen, tetapi seseorang harus mencoba membuka pintu. Mereka tidak dapat membedakan antara keberuntungan dan kesialan dalam hal ini. Tidak ada ide atau rencana alternatif lain yang bisa mereka konsultasikan dan buat. Maksudmu, siapapun yang mendapat kertas itu tidak beruntung, iya. Karena mereka harus mempertaruhkan nyawanya, benar. Su Yanmeng berkata, untuk mengkonfirmasi. Semua orang mulai menjadi pendapat ini sekarang, tetapi jika Xiao Liuyu tidak berkomitmen untuk mencoba pintu, maka itu berarti lotre tidak ada gunanya. Bab 1403, pria yang membuka tembok takdir dipersembahkan oleh Vivi Gemoy. Jika kamu bisa menjanjikan satu hal kepada aku bisa pergi, kata Han Sen. Ada ketegasan dalam suaranya, yang mengejutkan orang lain dalam ekspedisi itu. Mereka semua menoleh untuk melihatnya, bingung mengapa orang dengan inti geno perunggu mau dan bisa mengatakan hal seperti itu. Han kecil, ini bukan masalah bercanda, kata Pak Li. Kamu benar, tapi jika kamu bisa menjanjikan satu hal ini padaku, aku akan mencobanya sebagai gantinya. Han Sen berhenti, setelah mendapatkan fokus telinga semua orang, sebelum melanjutkan untuk menjelaskan, itu karena aku beruntung. Aku selalu begitu, dan aku yakin aku memiliki apa yang diperlukan. Petik 2. Oke, lalu apa yang ingin kamu janjikan? Kami bisa melakukan apa yang kamu minta, asalkan tidak ada yang konyol, kata Wang Zhao, bersedia memberi anak itu kesempatan. Dia juga lebih suka mempertaruhkan nyawa orang lain, jika itu berarti sahabatnya mungkin telah diselamatkan. Han Sen menjawab, berkata, tempat penampungan itu pasti menawarkan banyak hal untuk datang ke sini. Jika kamu dapat mengumpulkan bersama untuk memberi aku 60 buah geno suci, aku akan pergi. Petik 2. 60 bukanlah angka kecil. Ada 7 orang lainnya dalam ekspedisi tersebut,
dan masing-masing memiliki sekitar 10 orang. Aku punya 16 orang di sini bersamaku. Akan kuberikan padamu, Xiao Liuyu segera menjawab, mengingat hidupnya yang dipertaruhkan saat ini. Kemudian, dia mempersembahkan buahnya. Diskusi pecah di antara yang lain, karena mereka semua bertanya-tanya dan mencoba mengukur apakah itu tawaran yang layak atau tidak. Mereka akhirnya memutuskan untuk ikut dengannya, dan mereka mengumpulkan penghitungan 60 buah geno yang bisa mereka berikan kepada Han Sen setelah dia selesai. Han kecil, aku harus mengulang, ini bukan bahan tertawaan. Taruhannya tinggi, tapi selalu ada kemungkinan kita bisa menemukan rute alternatif, pinta Tuan Li. Dia mulai menyukai Han Sen, dan dia khawatir tentang kesejahteraan pemuda itu. Han Sen balas tersenyum, memberitahunya, senang sekali kamu bersikap begitu perhatian, Tuan Li. Tapi aku dan Lady Luke telah menari tango beberapa kali. Keberuntungan sering tersenyum padaku. Petik 2. Han Sen menerima buah itu dan mendekati The Wall of Destiny, pintu mereka dan jalan ke depan. Dia memiliki segalanya untuk hidup, bahkan seorang bayi dalam perjalanan. Han Sen tidak akan mempertaruhkan segalanya kecuali dia 100% yakin dia akan berhasil. Ini bukan karena Han Sen percaya dirinya lebih kuat dari yang lain, atau karena dia sebenarnya lebih beruntung. Itu karena dia memiliki teori yang dia rahasiakan. Han Sen telah memeriksa teks di menara dan merenungkannya dengan baik. Dia ingat bahwa tidak ada penyebutan instruksi eksplisit, dan tidak ada pernyataan bahwa untuk mengatasi pintu kamu harus menjadi yang paling beruntung. Setiap orang memiliki keberuntungan, tetapi keberuntungan dan kesialan semuanya diwarnai dengan ukuran yang datang dari kolam yang sama. Han Sen sudah membaca teks Life Door, dan itu memberinya wawasan yang lebih tajam tentang kata-kata yang dia temui di mural. Itu membantunya memahami satu hal yang menjadi inti dari seluruh masalah ini. Untuk membuka pintu takdir, seseorang pasti sudah membuka pintu kehidupan mereka. Han Sen diam-diam telah membuang Life Door sebelumnya, dan dia merasakan tubuhnya secara metafisik terhubung dengan The Wall of Destiny. Itu memanggil Han Sen, memanggilnya untuk maju. Itu membawa kemudahan ke pikiran Han Sen, dan tanpa kebutuhan mendesak untuk membukanya, dia memikirkan cara di mana dia bisa menjaring beberapa barang ekstra untuk melayani orang lain. Dia benar-benar tidak mempertaruhkan nyawanya. Han Sen percaya bahwa mereka yang pernah berkelana ke tempat penampungan bahkan belum pernah melihat dinding. Dan Han Sen percaya itu karena tidak ada seorang pun di ekspedisi sebelumnya yang memiliki pintu kehidupan. Jika tembok itu muncul, mereka akan terjebak di sana selamanya, setidaknya itu membuktikan bahwa tempat penampungan bukanlah tantangan yang disengaja yang dimaksudkan untuk menyiksa dan membunuh semua penyusup. Atau setidaknya, itulah yang diharapkan Han Sen sekarang. Tapi ini juga membuat Han Sen percaya bahwa mereka akan berakhir di tempat lain, begitu temboknya dilepas. Mungkin yang lain, tanpa Life Door, telah dibawa ke kehancuran mereka. Dengan Han Sen di antara mereka mungkin membuat kemajuan yang lebih besar daripada tim lain. Han Sen tidak membenci orang-orang di timnya, dan dia lebih suka membantu mereka daripada tidak. Dia hanya tidak melihat masalah dengan mengambil beberapa hadiah saat melakukannya. Adalah koneksi ke pintu meningkat dan menjadi lebih tebal saat dia mendekati The Wall of Destiny. Dia bisa merasakan aura yang nyata, dan itu menggelitik ujung jari Han Sen. Han Sen kemudian memanggil bulwark umbrellanya, saat dia mendekatinya. Sutra Dongsuan tidak memberitahunya bahwa ada bahaya di depan, tapi dia masih memanggilnya jika ada. Semua orang menonton Han Sen, dan perhatian mereka terutama tertuju ke tangan kirinya, yang dengannya dia mendorong The Wall of Destiny. Tangannya dipenuhi dengan kekuatan Jadeskin, dan ketika bersentuhan dengan dinding, listrik tiba-tiba melonjak melaluinya. Han Sen dengan cepat menarik tangannya dan berlindung di balik payungnya. Semua orang memanggil inti geno mereka untuk perlindungan, mengharapkan pertarungan atau semacamnya akan dimulai. Ledakan. The Wall of Destiny mengeluarkan suara yang dalam, seolah-olah ada sesuatu yang tidak terkunci di bawah bumi. Dan kemudian mulai tenggelam, surut ke tanah tempat awalnya muncul. Tidak ada yang mengira prosesnya sesederhana itu. Mereka setengah curiga bahwa Han Sen tidak akan hidup untuk menikmati buah yang mereka semua berikan padanya. Saudara Han, kamu memang orang yang beruntung. Xiao Liuyu memproklamirkan, setelah menyaksikan kesuksesannya. Yang lain semua memandang Han Sen dengan berbeda. Lebih dari segalanya, mereka hanya bingung melihat dialah yang paling lemah dari tim mereka, namun sejauh ini dia telah memecahkan dan menyelesaikan masalah terbesar mereka di tempat penampungan. Ada kecurigaan yang menyelinap di antara beberapa dari mereka,
bahwa seluruh penghalang dinding itu hanyalah gertakan. Dan nyali itu, daripada keberuntungan, dibutuhkan untuk mendekatinya, menyentuhnya, dan membukanya. Ya, itu semua adalah keberuntungan, kata Hansen, saat dia berjalan maju ke pintu keluar labirin itu. Hansen tidak akan memberitahu mereka alasan sebenarnya dia bisa melepaskan tembok itu. Namun, sengatan listrik yang dia terima dari pintu tampaknya memiliki efek yang bertahan lama. Tidak sakit, tapi dia merasa itu telah mengubah pintu kehidupannya. Hansen memeriksa tubuhnya, dan dia memastikan tidak ada kerusakan permanen, tapi tetap saja, itu adalah sensasi yang aneh. Semua orang mengikuti Hansen menuju pintu keluar, yang entah bagaimana terhalang oleh cahaya putih yang menyilaukan. Apa yang menunggu mereka, tidak ada yang bisa menebaknya. Hansen tidak peduli dengan ini, karena pernah berada dalam situasi yang mirip dengan ini di masa lalu. Kakinya tidak mengalah, dan seterusnya dia pergi. Ketika dia menembus tabir putih, matanya jernih untuk mengungkapkan apa yang ada di baliknya. Tapi apa yang dilihatnya membuatnya merinding. Dia segera ingin mundur, tetapi penghalang tak terlihat mencegahnya melakukannya. Tim tidak bisa lagi melihat Hansen, tetapi berpikir jalannya aman, mereka mengikutinya. Bab 1404 dipersembahkan oleh Vivi Gemoy. Semua orang memiliki reaksi yang sama terhadap Hansen. Begitu mereka melihat apa yang ada di depan, mereka semua ingin melarikan diri. Mereka berlari ke penghalang tak terlihat di belakang wajah mereka terlebih dahulu. Banyak dari wajah mereka bahkan mulai berdarah, karena kecepatan mereka mencoba melarikan diri. Ketika mereka menembus tabir putih, mereka bertemu dengan pemandangan sejumlah serigala ganas yang balas menatap mereka dengan mata hijau kotor. Seolah-olah para serigala telah menunggu kedatangan mereka. Tidak dapat kembali, jelas mereka tidak punya pilihan selain melawan serigala dan berjuang untuk hidup mereka. Hansen tetap diam di antara teriakan rekan satu timnya, dan dia hanya mempertahankan cengkeramannya di bulwark umbrella saat dia mengangkatnya ke arah serigala yang melompat ke arahnya. Serigala menyerang dengan keganasan yang lebih besar dan kehadiran yang lebih menakutkan daripada banteng yang digerakkan oleh mania. Taring dan kukunya seperti bilah pisau, gatal ingin tenggelam ke dalam korban pertama yang mereka bisa. Hansen memegang payung untuk memblokir serangan awal dari serigala pertama yang datang untuknya. Kekuatan dan kekuatan serigala itu membuatnya tersandung sedikit sebelum dia mendapatkan kembali ketenangannya. Untungnya, payung itu sekuat biasanya. Itu dipegang kuat dan tidak pecah. Tapi jelas bagi kru bahwa kawanan serigala berada di liga di atas mereka. Meskipun mereka semua ingin bertahan dan melawan serigala, mereka tahu itu akan menjadi pertarungan yang sia-sia. Hansen juga mengakui ini benar. Saat dia menahan postur pertahanan, dia menggunakan dongsuan aura untuk memindai lingkungan terdekatnya dan mengidentifikasi rute atau jalan yang memungkinkan dia untuk melarikan diri. Kemudian, dia lari ke kantong serigala. Dengan gerakan dongsuannya, dia berhasil menghindar dan menghindari setiap serangan yang datang untuknya, sampai dia keluar dari kawanannya dan bisa menunduk ke tempat terbuka di sebelah kiri. Dia berlomba menuju alun-alun yang memiliki sejumlah patung. Dengan semua orang melibatkan serigala, menarik sebagian besar dari mereka menjauh dari Hansen, dia dengan mudah bisa sampai di sana. Ketika Hansen memasuki hutan patung, dia berlindung dan mulai mengunyah buah sebanyak yang dia bisa. Perlahan, poin genosucinya meningkat, dan dia mengencangkan otot-otot tubuhnya untuk mempercepat pencernaan. Setelah makan banyak dari mereka, penghitungan titik genosucinya meningkat cukup banyak. Dia akan jauh lebih nyaman melawan serigala dalam kondisi seperti itu. Dari apa yang Hansen tahu, ada satu orang yang hilang dari kelompok manusia di belakangnya, masih melawan serigala. Orang itu adalah Tuan Li, dan sebanyak mungkin dia ingin mencarinya, Hansen memiliki masalah sendiri. Seperti anjing hutan yang membuntuti darah, serigala telah mengendusnya, dan kecuali dia bergerak untuk mengamankan keselamatannya sendiri, dia akan menjadi Doggy Chow. Setelah melarikan diri dari mulut mereka yang patah, bagaimanapun, Hansen melihat sesuatu yang aneh tentang metode mereka mengejarnya. Ini tidak seperti mereka mencoba untuk memburu dan membunuh penyusup, sepertinya mereka mendorongnya ke arah tertentu. Hansen terus berlari, bagaimanapun, dan akhirnya, dia datang ke tempat yang kosong dari sesuatu yang luar biasa. Ini, tentu saja, buruk. Itu adalah alun-alun tanpa apapun, menghilangkan kemungkinan dia berlindung. Setidaknya di antara patung-patung yang menghiasi alun-alun sebelumnya, dia bisa menunduk dan menenun dan mempersulit musuh-musuhnya untuk mengejar. Di sini, dia dirugikan. Tapi setelah melahap sekumpulan buah geno,
Hansen telah mendapatkan lusinan poin Geno Suci untuk dirinya sendiri. Jika dorongan datang untuk mendorong, dia akan mendorong lebih keras sekarang. Dia melihat ke kiri dan ke kanan dan melihat bahwa lebih banyak serigala muncul, berusaha mendekatinya. Jika dia ingin berbalik dan kembali ke sampul patung, atau rekan satu tim yang dia tinggalkan, dia tidak punya kesempatan untuk melakukannya sekarang. Mempersiapkan dirinya untuk bertarung, Hansen menutup matanya. Namun, ketika dia membukanya lagi, dia melihat serigala-serigala itu telah pergi. Mereka telah berhenti mengejarnya dan mundur, tetapi untuk alasan mengapa, dia tidak bisa menebak. Dia berbalik untuk melihat para pengejar masa lalunya, dan dia melihat mereka berdiri di sana, menggeram padanya dengan taring mereka yang terlihat jelas. Seolah-olah mereka sekarang telah dihentikan oleh penghalang tak terlihat. Mereka benar-benar mengejarku di sini, tapi untuk tujuan apa? Aku bertanya-tanya. Pikir Hansen, saat dia melihat sekelilingnya. Dia telah mencapai taman yang dipenuhi dengan keajaiban botani yang aneh. Hal-hal yang tumbuh di sana gila, dan Hansen pertama kali menyadari ini ketika dia melihat banyak wortel yang bergelantungan di pohon. Anehnya, mereka tampaknya telah terbentuk dari materi otak manusia, dihiasi dengan sedikit tumbuhan hijau di atasnya. Dia tidak tahu apakah dia seharusnya melihatnya dengan heran atau jijik. Hansen melanjutkan, berjalan-jalan di taman yang dipenuhi makanan enak ini. Darah dan kekerasan yang mengerikan tampaknya menjadi tema utama dekorasi, karena ada banyak tumbuhan dan bunga berbentuk usus yang berlumuran darah. Mereka semua sangat aneh, dan melihat mereka membuat kulit Hansen menggeliat. Dia sangat tidak nyaman di tempat ini, seperti halnya individu yang berpikiran benar. Anehnya, bagaimanapun, Hansen bisa merasakan kekuatan kehidupan dari segala sesuatu yang tumbuh di sana, dan dia mencatat tidak ada yang luar biasa. Dia mendeteksi mereka sebagai tanaman biasa, meskipun dia belum pernah melihat botani yang begitu kotor sebelumnya. Serigala masih menonton Hansen menginjak taman, jadi tidak ada kemungkinan dia kembali ke jalan dia datang. Tapi, karena tidak merasakan bahaya di depannya, dia tidak terlalu waspada untuk berjalan maju ke ceruk yang lebih dalam dari tempat aneh itu. Namun, kabut semakin tebal, dan mengaburkan jauh di kejauhan. Ada cukup jarak pandang untuk melihat apa yang ada di dekatnya, dan dia bisa melihat tanaman menjadi lebih mengerikan dan kotor semakin jauh dia pergi. Akhirnya, dia tiba di sebuah pohon dengan seorang pria tergantung di dahannya. Lengannya, seaneh itu, menumbuhkan sejumlah telinga seperti batang kayu yang berjatuhan. Tapi itulah bentuk pohonnya. Tidak ada tubuh manusia yang sebenarnya tergantung dari atap busuknya, pohon itu hanya dibentuk seperti itu. Kulit Hansen merangkak, seperti mengadakan pesta makan mayat belatung. Bagaimanapun, dia merasakannya sebagai tanaman biasa. Mereka memang aneh, tetapi seharusnya tidak demikian. Aneh, mengapa mereka begitu menyeramkan dan liar, namun begitu lemah dan dianggap biasa-biasa saja. Hansen berpikir sendiri. Kemudian, Hansen mendengar suara datang dari belakang. Dia melihat Hezi mendekatinya, entah dari mana. Hezi terlihat dalam kondisi baik-baik saja. Dia tampak sedikit kehabisan napas, tapi hanya itu saja. Dia bebas dari cedera. Hezi, di mana yang lainnya? Hansen bertanya. Hezi menjawab, aku tidak tahu. Aku lari sendiri. Kamu adalah tim pertama yang aku lihat setelah beberapa saat. Petik 2. Hansen mengira dia berbicara sedikit aneh. Ada nada satu suku kata dalam pidatonya, jadi dia mundur beberapa langkah. Beri aku semua buah genomu dan aku akan menjagamu tetap aman, Hezi melangkah maju untuk berkata. Dan bagaimana kamu bisa membuatku aman? Hansen menyadari Hezi masih menjadi dirinya sendiri, tetapi dia datang ke Hansen untuk kekayaan yang dibawanya. Ini. Hezi memanggil serigala black metal, dan tanda di atasnya menunjukkan bahwa itu adalah inti Geno emas. Bab 1405, membunuh Hezi dipersembahkan oleh Vip Gemoy. Hansen tidak khawatir dengan pemikiran bahwa seseorang mungkin datang untuk mencuri buah genonya. Tuan Li, Qiu Tua, Su Yanmeng, Wang Zhao, dan Zhong Sanxiao sudah memiliki inti gen batu permata dan tidak membutuhkan buah genonya. Hanya Hezi yang membutuhkan buah suci yang dimiliki Hansen, jadi itu mungkin bukan kejutan mutlak baginya. Dan memang, Hezi telah menunggu kesempatan ini. Dia sendiri adalah orang luar, dan dia tidak terkait erat dengan orang lain yang ikut ekspedisi. Sekarang dia telah menangkap Hansen sendirian, inilah waktunya untuk menyerang. Hansen melihat inti geno serigala logamnya dan berkata, kamu menggunakan ini untuk kabur. Hezi berkata, ya,
Inti Geno aku disebut Ditto, dan dapat mengambil bentuk makhluk apapun yang diinginkannya. Petik 2. Itu adalah inti Geno yang cukup brilian yang kamu miliki, tapi sayang sekali, Hansen menekankan desahan yang berlebihan. Sayang sekali, ketika Hezi mengatakan itu, serigala itu perlahan mulai mendekati Hansen. Meningkatkan inti Geno itu menjadi yang terbaik mungkin akan menghasilkan beberapa hasil yang mengesankan, tapi sayang kenaikanmu akan berakhir di sini, kata Hansen, ancamannya jelas. Aku akan meninggalkanmu hidup-hidup setelah mengambil rampasanmu, aku akan menganggap itu sebagai izin untuk membungkammu selamanya. Ketika Hezi mengatakan ini, serigala itu segera melompat ke arah Hansen dengan rahangnya terbuka. Hansen menggunakan kunci naga emasnya sebagai tanggapan, segera mengikat serigala di udara. Serigala itu dengan cepat diikat, dan ia jatuh ke tanah seperti batu. Ia melakukan yang terbaik untuk menggeliat bebas, tetapi jelas mengalami masalah. Kamu memiliki inti Geno emas. Wajah Hezi dengan cepat berubah masam. Ya, tapi itu bukan masalah besar, kata Hansen. Ya, kamu benar. Tidak? Hezi menekan kilatan rasa takut yang tiba-tiba diserang, dan dia memanggil pedang ungu. Panjangnya 3 kaki, dan banyak tulisan aneh telah tertulis di sepanjang pedangnya. Hezi mengayunkan pedangnya, yang mengirimkan berkas cahaya berbentuk seperti karakter pada pedang yang menembak ke arah Hansen seperti sejumlah laser. Hansen membuka payung bulwark miliknya untuk memblokir rentetan peluru plasma. Semua lampu meledak melawan pelindung payung. Hansen telah memakan banyak sekali buah Geno suci, jadi inti Geno emas tidak dapat memberikan kerusakan setengahnya sekarang. Bagaimana kamu bisa mendapatkan begitu banyak inti Geno emas? Hezi mengira payung itu adalah inti Geno emas juga. Itu hanya perunggu, tapi itu berbicara banyak tentang efisiensinya. Namun, Hansen tidak menanggapi. Dia hanya memanggil Crystal Core dan melemparkan telur ke bandit yang tidak menaruh curiga. Kamu berbohong selama ini. Kamu pembohong besar. Kamu adalah setengah dewa dengan inti Geno emas. Hezi marah karena kesalahannya, dan dia mengayunkan pedangnya ke arah telur yang menuju ke arahnya. Telur kristal itu mampu menghindari setiap putaran plasma yang menuju ke arahnya, mendorong Hezi untuk mengayunkan pedangnya langsung ke arahnya. Pang! Pedang menghajar telur itu hingga jatuh ke tanah, tapi itu memantul dari lantai dengan kecepatan yang bahkan lebih tinggi. Itu menghantam tubuhnya dengan kekuatan dan kecepatan peluru. Dia tidak bisa mengelak, dan setelah itu menghantam kakinya seperti kilat, itu memantul kembali ke Hansen. Hansen telah menjadi sangat ahli dalam memegang telur, dan ketika telur itu dikembalikan, Hansen kembali menggunakan payungnya. Kemudian, dia mulai berjalan ke depan menuju Hezi. Merasa tidak terjadi apa-apa saat terkena telur tersebut, Hezi masih merasuki kepercayaan dirinya. Dia melangkah maju, mengayunkan lebih banyak peluru plasma di Hansen. Peluru cahaya itu meledak dalam kabut percikan api di payung, dan dia masih tidak dapat memberikan kerusakan pada lawan yang pernah dia pikir akan menjadi cakewalk. Hezi mengertakkan gigi dan terus mencoba menyerang. Tapi kali ini, Hansen bahkan tidak menggunakan payungnya. Dia hanya berdiri di tempatnya dan membiarkan musuhnya mencoba yang terbaik. Hezi menurunkan pedangnya langsung ke tubuh Hansen, tetapi hasilnya mengejutkannya. Itu tidak melakukan apa-apa, dan pedangnya sendiri mulai menekuk seperti karet. Dia menatap pedangnya dengan tidak percaya, tidak bisa memahami mengapa ini bisa terjadi. Jadi, selanjutnya, Hezi menggunakan tinjunya untuk menyerang Hansen. Dan lagi, Hansen tidak mengelak. Dia hanya berdiri di tempatnya dan membiarkan Hezi melakukan yang terburuk. Saatnya tinju Hezi bersentuhan dengan kulit Hansen, namun, rasa menggigil menjalar ke seluruh tubuhnya, dan keringat dingin mengalir dari dahinya. Dia menyaksikan tinjunya sendiri menekuk ke atas terhadap Hansen, seolah-olah dia terbuat dari spons. Kemudian, seperti hantu yang menakutkan, Hansen mengulurkan tangannya ke arah lawannya yang dulu sombong. Hansen terlalu dekat, dan dengan reaksi yang sia-sia, Hezi mengangkat lengannya untuk menangkis tangan Hansen. Tapi Hansen hanya meraih lengan pria itu dan mengusap ke tangan Hezi yang terkepal. Hansen menempel dan tidak melepaskannya, seolah-olah dia sedang menyedot jiwa Hezi hingga kering. Tubuh Hezi dikirim satu pukulan, dan kemudian hancur menjadi pupuk untuk taman yang malang itu. Saat ini terjadi, inti Geno juga dihancurkan. Pedang yang dia pegang, bagaimanapun, jatuh ke tanah dengan suara dentang yang berat. Hansen dengan cepat bergerak untuk mengambilnya. Itu adalah inti Geno emas, dan Hansen membutuhkan pengganti tanduknya.
Dia dengan cepat mengantonginya dengan menempatkannya di Sea of Soul-nya. Saat Hansen hendak berbalik dan pergi, dia mendengar lebih banyak suara. Ketika Hansen menoleh untuk melihat apa yang ada di depan, pohon berbentuk manusia terseok-seok menuju ke arahnya. Apakah benda ini hidup? Hansen bertanya pada dirinya sendiri, saat dia mundur dengan hati-hati. Pohon itu tidak sekuat itu, dan memberikan ilusi sebagai tanaman biasa seperti yang lainnya. Tapi berhenti di dekat gundukan debu di tanah yang dulunya adalah Hesi. Hansen menyadari pohon itu datang untuk pria yang struktur urutannya baru saja dia hancurkan. Akar pohon bergerak di atas gundukan debu, dan kemudian, semuanya terserap. Bab 1406, Bayangan yang menunggu dipersembahkan oleh Vivi Gemoy. Tak butuh waktu lama bagi pohon humanoid untuk menyerap gundukan debu. Kekuatan kehidupan yang sebelumnya membosankan dan biasa-biasa saja kemudian mulai menyerupai orang yang baru saja dibunuh Hansen, Hesi. Hansen tidak yakin apakah itu kelelahan karena mempermainkan matanya, tetapi dia kemudian bisa bersumpah dia melihat pohon itu menyusut untuk mengambil bentuk Hesi sendiri. Dan memang begitu, tapi untungnya, itu tidak meniru pola pikir orang yang baru saja dibunuh Hansen. Itu tampak seperti Hesi sekarang, tetapi hanya berdiri di tempat tanpa gerakan, di mana ia telah menyerap sisa-sisa tubuhnya. Hansen mundur selangkah, untuk berjaga-jaga. Hal terakhir yang ingin dia lakukan adalah memicu atau membangkitkan kemarahan akan sesuatu yang tidak perlu dia lakukan. Setelah mundur sedikit, Hansen memutuskan sekarang mungkin saat yang tepat untuk kembali ke hutan patung di alun-alun itu. Serigala yang memburunya ke taman telah bubar. Asalkan mereka tetap pergi, Hansen seharusnya tidak memiliki masalah untuk kembali ke sana. Dia bahkan mungkin bisa kembali ke rekan satu timnya. Tapi saat Hansen memulai perjalanan kembali, dia tiba-tiba melihat wortel otak melompat dari pohon-pohon yang mereka tampung untuk berdiri tegak di tanah di hadapannya. Sepertinya seluruh taman tidak ingin Hansen kembali, karena semua pohon dan tanaman mulai menutup di sekitarnya. Jalan kembali ditutup. Jadi, Hansen memutuskan untuk berjalan ke depan seperti semula. Dia berbicara dengan keras ke taman, berkata, "Oke, aku akan bermain sesuai keinginan kamu. Aku akan melihat kemana kamu ingin membimbing aku." Petik 2. Saat Hansen berjalan di jalan setapak melalui taman tempat di awalnya berada, penghuni botani lainnya kembali ke posisi awal mereka, juga, seolah-olah tidak ada yang berubah sama sekali. Namun, setelah berjalan beberapa saat, taman mulai berubah secara tak terduga menjadi menyenangkan. Nyatanya, itu mulai terlihat cantik. Bunga-bunga segera tampak seperti kupu-kupu, dan pepohonan diukir seperti ukiran yang indah dan perabotan kayu. Itu seperti sesuatu yang kamu lihat di dongeng. Itu tampak hampir tidak nyata. Hansen segera datang ke danau. Permukaannya tenang, seperti kaca, dan biru seperti langit musim panas yang cerah. Di tengah danau ada tablet batu. Di depannya berdiri seorang pria. Orang ini bukanlah seseorang yang dikenal Hansen, dan saat dia berjalan mendekat untuk melihat lebih baik, dia melihat bahwa pria itu mengenakan pakaian bersih dan putih berkilau. Dia bukan tipe orang yang kamu harapkan di tempat penampungan kotor seperti itu. "Anak aku, kamu akhirnya di sini," kata pria berbaju putih. "Apakah kamu bicara padaku?" Hansen bertanya. "Tentu saja, anakku." Pria itu sepertinya sedang berbicara dengan Hansen, tetapi perhatiannya sepertinya tertuju pada tablet batu yang ada di depannya. Hansen menganggapnya aneh, pria itu terus-menerus menyebut dia sebagai anakku. "Kamu siapa?" Hansen bertanya, dengan cemberut. Hansen tahu ini bukanlah seseorang yang suaranya pernah dia dengar sebelumnya, dan juga bukan orang yang pernah dia lihat sebelumnya. "Aku bisa menanyakan hal yang sama padamu, tapi hanya anak-anakku yang bisa datang ke sini. Jadi, itulah yang paling bisa aku asumsikan sebagai kamu." Pria berpakaian putih berbicara dengan sangat santai. Dia berbicara seolah-olah dia telah terbangun dari tidur nyenyak, dan dalam kedamaian dan ketenangan. "Bicaralah dengan jelas. Ini hari yang melelahkan, dan aku sedang tidak mood untuk bermain game." Hansen berbicara dengan suara tegas, terutama karena dia tidak tahan dipanggil anakku seperti dia tidak tahan dipanggil bos. "Aku adalah bayangan, dan aku telah menunggu kedatangan kamu cukup lama," kata pria berpakaian putih itu. "Kedatanganku, kamu tahu siapa aku?" Hansen menganggap pria itu sangat aneh. Jika bukan karena kabut berseluncur dengan anggun di seberang danau, Hansen akan dapat memindai pria itu dan mendapatkan pembacaan yang jelas tentang siapa atau apa dia sebenarnya. "Ya, tapi itu tidak masalah.
Kamu di sini, oleh karena itu, kamu adalah anakku, pria berpakaian putih itu berkata. Hansen mulai kesal. Pria itu berbicara sedikit, tetapi sebenarnya dia tidak banyak bicara. Hansen memanggil telur kristalnya dengan keinginan untuk melemparkannya ke pria itu. Dia sudah muak dipanggil anaknya, jadi dia tidak peduli siapa pria yang dipercayainya. Dia ingin membungkamnya agar dia bisa melanjutkan ekspedisi. Sebelum Hansen bisa melempar, pria itu tiba-tiba mengatakan satu hal lagi yang menahan lengannya. Dia berkata, ini satu-satunya hal yang bisa kuberikan padamu. Pria itu berjalan ke tablet seolah-olah dia adalah hantu, melewati dinding. Tablet batu dulunya kosong, tetapi sekarang ditulis dengan beberapa kata tambahan. Tuhan telah kembali. Hansen cukup terkejut melihat kata-kata Life Door sekarang muncul di tablet. Dia menatap tablet itu sedikit lebih dekat, dan di depan matanya, keseluruhan Life Door mulai muncul di atas batu. Kata-kata itu muncul satu per satu. Namun, Hansen senang, dan dia dengan cepat mencoba mengingat semua yang tertulis. Setelah membaca semuanya, dia merasa seolah sutradara pulsa miliknya mulai berjalan dengan sendirinya dan menghasilkan inti Geno yang benar-benar baru. Hansen selalu percaya dia akan membuat inti Geno dengannya, tapi ada sesuatu yang melarangnya menyelesaikan prosesnya. Selalu ada halangan yang membuatnya tertangkap. Tapi sekarang, hanya melihat Life Door tertulis di hadapannya di danau yang begitu murni, itu telah membebaskan apapun yang menghalangi kemajuannya. Sutradara pulsa mulai bekerja menghasilkan inti Geno baru tanpa masalah sekarang. Tempat ini benar-benar terhubung dengan Blood Legion. Orang itu pasti percaya bahwa aku adalah bagian dari Blood Legion, pikir Hansen dalam hati, saat dia membaca teks itu dan berusaha keras untuk menghafalnya. Ketika teksnya terungkap, sutradara pulsa miliknya mulai menyala di semua silinder. Proses menghasilkan inti Geno baru sedang berlangsung dengan baik. Kristal hitam juga terpicu, mendorong lebih banyak cairan hitam untuk mencemari campuran. Ini adalah pertama kalinya Hansen memiliki kemampuan untuk menonton produksi inti Geno. Sebelumnya, dia selalu diserang dan tidak mampu, dan dia merasa luar biasa betapa substansi yang diciptakan tampak seperti supernova. Hansen agak terkejut ketika dia melihat inti Geno yang sudah jadi. Bab 1407 dipersembahkan oleh Vivi Gemoy. Inti Geno Darah Pulsa Sutra adalah versi miniatur dari Hansen sendiri. Itu seperti patung kecil, dibentuk untuk meniru tubuhnya dengan sempurna. Saat Hansen menatapnya, kebingungannya meningkat, saat sesuatu yang paling aneh terjadi. Seolah-olah dia sedang menonton waktu itu sendiri berputar di sekitar miniatur itu, dia benar-benar menyaksikannya menjadi lebih muda. Itu mundur, menjadi remaja, anak-anak, bayi, janin, dan kemudian darah. Inti Geno perunggu, darah asli perunggu. Hansen tidak tahu harus berkata apa, dan rasanya pikirannya yang tersisa telah dibiarkan ditangguhkan. Itu adalah sensasi yang aneh, melihat sosok dirinya tumbuh lebih muda dalam waktu kurang dari 1 menit. Nak, jejak yang kau lewati adalah salah satu yang harus kau lewati sendiri. Hanya ini yang bisa aku lakukan untuk membantu kamu. Petik 2. Cahaya yang melayang di tablet lalu meninggalkan batu itu, menjadi pria berpakaian putih lagi. Dan kali ini, Hansen bisa melihat wajahnya. Hansen yakin dia belum pernah melihat pria ini sebelumnya. Dia tidak terlihat seperti ayah, kakek, atau bahkan kakek buyutnya Hansen. Pria itu juga tidak mirip dengan Hansen. Mereka sama sekali tidak terlihat terkait, jadi alasan mengapa pria itu terus-menerus menyebut Hansen sebagai anaknya sama sekali tidak diketahui. Kamu siapa? Pemimpin Blood Legion? Hansen bertanya, suaranya yang terangkat berlapis emas dengan ketegasan tertentu. Pria berpakaian putih itu hanya tersenyum, dan dia berkata, ingat, nasibmu belum ditentukan sebelumnya. Itu ditempa melalui keinginan dan keinginan kamu, tidak ada kekuatan eksternal yang lebih tinggi yang mengaturnya. Petik 2. Setelah itu, lampu di tablet mulai memudar, dan pria di sampingnya. Yang tersisa hanyalah tablet tak berwajah di tengah danau. Pada saat yang sama, semua tanaman di tempat penampungan menjadi hidup, menangis sungai darah seolah-olah memanggil banjir yang mengakhiri dunia. Jika orang itu adalah pemimpin Legiun Darah, aku tidak akan terkejut. Tapi meskipun dia terlihat seperti manusia, dia membawa aura roh, pikir Hansen dalam hati. Pada titik ini, Hansen merasa lega karena telah meluangkan waktu dan cukup beruntung untuk belajar dan berlatih sutra darah pulsa dan pintu kehidupan. Seandainya dia melewatkan salah satunya, kemungkinan besar dia tidak akan berdiri di tempatnya saat itu.
Berulang kali, orang-orang percaya bahwa dia adalah penerus Legiun Darah, jadi itu pasti memberi keuntungan, sedikit demi sedikit, dalam penyelidikannya. Namun, yang paling aneh adalah liontin kucing 9 kehidupan miliknya adalah peninggalan yang seharusnya dimiliki oleh Blood Legion. Bahkan di sini, dari semua tempat, itu tidak menggemakan kekuatan apapun. Itu sama tak bernyawa seperti hari-hari sebelumnya. Jika pria itu adalah pemimpin Legiun Darah, dia seharusnya bisa merasakan keberadaan liontin itu. Orang lain telah melakukannya sebelumnya, jadi ini sudah pasti. Sayang sekali dia pergi sekarang. Dia telah menghilang dengan keanggunan yang sunyi dari gumpalan. Jawaban apapun yang mungkin ingin dikumpulkan Hansen tampaknya tidak akan didapat sekarang. Hansen mengalihkan perhatiannya ke tanaman yang berdarah, dan dia melihat belokan semak tertentu dan bergerak ke samping untuk membentuk jalan untuknya. Jika orang itu mengira aku anggota Blood Legion, tanaman tidak akan menyakitiku, bukan? Hansen bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Hansen berjalan di jalan setapak dan menemukan dirinya keluar dari taman, tetapi itu bukan jalan yang sama yang dia gunakan untuk masuk. Dia akhirnya melangkah lebih jauh, dan sekarang dia mendapati dirinya berdiri di depan sebuah istana. Pintu masuknya terbuka lebar, dan tepat di belakangnya, Hansen bisa melihat peti mati perunggu. Simbol-simbol aneh dan baris teks yang penuh teka-teki digoreskan dan diukir di atasnya, dan duduk di atas peti mati adalah seekor binatang buas. Binatang buas itu tertidur di sana, dan bulunya tampak seperti api yang lembut. Ini adalah tempat yang dibicarakan para penyintas sebelum mereka meninggal. Binatang itu benar-benar terlihat seperti kucing 9 kehidupan, pikir Hansen. Saat Hansen merenungkan keingintahuan ini, liontinnya akhirnya hidup kembali. Itu mulai menarik Hansen ke depan, jelas ingin mengunjungi binatang itu. Dia akan menariknya keluar dari balik pakaiannya, tetapi sebelum dia melakukannya, Tuan Li dan yang lainnya datang dengan terhuyung-huyung ke depan dari arah lain. Tuan Li tampak terkejut melihatnya di sana. Hansen, kamu hidup. Itu membuat pikiran lama ini merasa nyaman. Aku takut kami kehilanganmu dalam perselisihan dengan serigala-serigala itu. Suara kasar Tuan Li dipernis dengan perhatian yang tulus untuk kesejahteraan Hansen. Aku beruntung masih hidup, aku bisa memberitahumu sebanyak itu, kata Hansen, menekankan setiap kata dengan fasad yang hampir bertele-tele. Pak Li melangkah maju, bertanya, jadi, bagaimana kamu bisa lolos dari serigala? Aku tidak tahu. Ada banyak hal yang terjadi. Ada banyak sekali. Semuanya kabur, tapi aku melewati alun-alun dengan semua patung itu dan mencapai taman. Aku melewatinya untuk mencapai tempat ini. Setelah penjelasan setengah hati Hansen, dia mendekati yang lain dengan sebuah pertanyaan, bertanya, dan kamu, Tuan Li? Bagaimana kamu dan yang lainnya sampai di sini? Petik 2. Itu adalah cobaan yang tidak berbeda dengan petualanganmu sendiri. Tapi kamu hanya memiliki inti geno perunggu. Bagi kamu untuk membuatnya sendiri, ya, kamu tidak bercanda tentang keberuntungan yang kamu miliki. Kata-kata Su Yanmeng baik-baik saja secara langsung, tetapi nada bicaranya mengungkapkan keraguan tentang validitas kisah Hansen. Dia tidak sepenuhnya yakin, itu sudah pasti. Serigala itu kuat, dan lebih kuat dari makhluk mutan rata-rata. Itu sudah pasti. Mereka mungkin baik-baik saja, dalam serangkaian pertandingan 1 lawan 1. Tetapi seluruh kelompok binatang buas telah menyerang kelompok itu, dan tim itu beruntung berhasil melewatinya. Bagi Hansen untuk melarikan diri dari pengejaran mereka tanpa luka, itu mencurigakan. Namun, Hansen tidak berencana untuk menjelaskan, dan keraguan mereka tidak membuatnya khawatir. Dia hanya bertanya kepada mereka, apakah ini peti mati perunggu yang mereka bicarakan? Tuan Li dan yang lainnya memeriksa lingkungan mereka, tidak membawa mereka saat pertama kali melihat Hansen. Wajah mereka berubah menjadi pucat mengerikan ketika mereka melihat peti mati, seperti yang dijelaskan. Binatang buas itu sedang duduk di atasnya, seperti yang mereka dengar. Tim sebelumnya semuanya mati setelah datang ke sini. Ada lebih banyak orang di tim itu, jadi prospek tim baru untuk berhasil sendiri tampaknya tidak bagus. Ini benar-benar terlihat. Tuan Li tidak mengalihkan pandangannya dari binatang yang sedang duduk di atas peti mati itu. Tuan Li, bagaimana kita harus melanjutkan? Zhong Sanxiao bertanya. Dia terdengar sangat sopan dan hormat, kali ini. Sesuatu pasti telah terjadi sebelumnya, sehingga Zhong Sanxiao memandang Tuan Li dengan kekaguman sekarang. Bab 1408, siapa yang akan membuka peti mati? Dipersembahkan oleh Vivi Gemoy.
Langit luar dan penampungan suci ingin kita mencari tahu apa yang ada di dalam peti mati itu. Itu sudah menjadi tujuan utama kami sejak menginjakkan kaki di tempat ini, jadi kembali sekarang bukanlah pilihan, jelas Pak Li. Wang Zhao dan Zhong Sanxiao saling memandang, dan setelah hening beberapa saat, yang terakhir berbicara. Kita harus membuka peti mati, itu pasti. Tapi itu risiko yang tidak perlu bagi kita semua untuk mendekatinya. Tentunya, tidak akan membutuhkan kekuatan lebih dari satu orang untuk pergi ke sana dan membukanya sendiri. Petik 2. Apa yang kamu coba katakan? Pak Li bertanya. Zhong Sanxiao memandang Han Sen dan berkata, hanya satu orang yang berhasil selamat ketika orang-orang dari Secret datang ke sini. Dan alasan dia membuatnya adalah karena jaraknya dari peti mati. Dia bilang dia yang paling jauh dari peti mati ketika kotoran menghantam kipas angin. Jadi, kita harus meminta satu orang untuk membuka peti mati sementara kita semua menunggu di tempat yang paling aman. Petik 2. Sial, aku melihatnya di matanya, dia ingin aku menjadi orang yang mendorong sarang lebah. Han Sen dengan cepat menyadari. Meskipun Han Sen ingin menjadi orangnya, dia ingin mempertahankan penampilannya yang polos dan tidak dipaksa untuk membukanya atas perintah orang lain. Saudaraku Han, sejauh ini keberuntunganmu telah membawamu dengan sayap terlindung. Bagaimana kalau kamu menguji keberanian kamu untuk terakhir kalinya dengan peti mati? Kami akan memuaskan setiap keinginan kamu, jika kamu melakukannya. Tidak ada permintaan yang terlalu aneh. Zhong Sanxiao mengutarakan permintaannya dengan hati-hati, dan memastikannya terdengar menyenangkan, tetapi dia sangat menyadari bahwa itu adalah perintah yang sulit. Mr. Li memotong sebelum Han Sen bisa menjawab, dan berkata, bagaimana kamu bisa berpikir untuk menempatkannya dalam posisi seperti itu? Sudah ada makhluk berwarna merah di peti mati. Kamu tahu bahaya dari situasi ini, dan tidak ada volume keberuntungan yang dapat mengubah peluang dia membuka peti mati tanpa masalah. Petik 2. Han Sen sangat menyukai Tuan Li. Orang tua itu sangat memperhatikannya sepanjang ekspedisi. Terima kasih, Tuan Li. Hanya seekor binatang yang bisa menyarankan aku untuk naik ke sana. Han Sen mengatakan lebih dari ini dengan mata sedingin es yang dia berikan pada Zhong Sanxiao. Tapi Zhong Sanxiao tidak senang dengan ini, dan dia dengan gegabah melangkah ke depan untuk berkata, apakah menurutmu manusia inti Geno Perunggu dapat bertahan dari semua yang kita alami? Apakah kamu semua benar-benar berpikir dia selamat dari pengejaran Solo dengan kawanan serigala tanpa goresan? Orang ini merencanakan sesuatu, aku beritahu kamu. Semua tidak seperti yang terlihat dengannya, atau denganmu. Petik 2. Tuan Li membela Han Sen lagi, berkata, sekarang dengarkan di sini, aku belum lama mengenal Han Sen. Dan aku setuju, dia menjaga dirinya sendiri, tapi jika ada satu hal yang kita tahu pasti, itu dia orang baik. Petik 2. Ingat saat dia membuka pintu. Dia bahkan tidak ragu-ragu. Bahkan jika kamu beruntung, kamu masih akan meringis saat mendorongnya. Dia hanya menyentuhnya, tanpa rasa takut. Dia tahu pintu itu akan terbuka, dan dia tahu akan ada segerombolan serigala lapar yang berliur menunggu kita di belakangnya. Dia mencoba membuat kita terbunuh. Zhong Sanxiao sedikit terlalu maju dari dirinya sendiri. Aku tidak ingin terlihat sakit pada orang lain, tetapi ada sesuatu yang aneh tentang Han Sen, Wang Zhao mengakui perasaannya sendiri. Aku juga akan melempar topiku ke dalam cincin itu. Ada yang tidak beres dengan pria itu, Su Yanmeng menimpali. Jika itu yang kalian rasakan, maka tidak ada yang aku katakan yang bisa mengubahnya. Tapi, jika kamu ingin Han Sen menjadi orang yang membuka peti mati itu, aku akan berada di sisinya saat dia melakukannya. Tuan Li sangat gigih dalam membela Han Sen. Pak Li menepuk bahu Han Sen, dan dia berkata, Han kecil, jangan berkeringat apapun. Aku tidak akan membiarkanmu menghadapi bahaya sendirian. Petik 2. Tuan Li, Han Sen merasa tersentuh oleh Tuan Li. Tuan Li, kamu tidak perlu, kata Zhong Sanxiao. Yah, tidak ada orang lain yang menjadi sukarelawan. Aku telah membuat keputusan aku akan pergi dengan Little Han. Dan kalian semua bisa mundur, kalau terjadi sesuatu. Tuan Li tegas dalam keputusannya. Baiklah, jika Anda pergi, aku juga. Su Yanmeng membusungkan dadanya untuk menunjukkan keberanian yang baru ditemukan, dan dia berjalan maju untuk berdiri di samping Tuan Li. Kita harus mencari tahu apa yang ada di dalam peti mati itu, kata Old Qiu. Wang Zhao berkata, baik, ayo pergi, kita semua. Pak Li menyelamatkan hidup kita sekali sebelumnya. Jika itu tidak membuatnya mendapatkan kepercayaan kami, tidak ada yang akan. Petik 2. Jika kamu setuju, datanglah.
Tapi siapapun yang pergi bersama kami, tidak ada sumpah atau ikatan yang dibuat. Kamu tidak perlu melangkah lebih jauh dari yang kamu inginkan, kata Pak Li. Jangan katakan itu. Su Yanmeng menatap Han Sen dengan tegas, dan melanjutkan dengan berkata, tetapi jika aku mengetahui Han Sen adalah ular berlidah cacing yang berencana untuk menyakiti Tuan Li, aku akan membunuhnya. Han Sen menjawab, aku hanya akan menyakiti kalian jika kamu melakukan sesuatu yang membutuhkan rasa sakit. Kata bercetak tebal, Su Yanmeng tidak akan mempercayai Han Sen semudah yang lain. Han Sen telah mendorong pintu sebelumnya untuk mendapatkan dirinya sendiri buah Geno dan menyelamatkan semua orang dari insiden yang mungkin fatal. Dia tidak mengharapkan kebaikannya dihargai dengan kecurigaan dan kemarahan. Tanpa Tuan Li, perkelahian akan terjadi di antara mereka. Semua orang memanggil inti Geno mereka berikutnya, dan ketika Su Yanmeng mengeluarkan tombaknya, dia mengarahkannya ke Han Sen dan berkata, kamu di depan. Jika aku melihat kamu melakukan sesuatu yang cerdik, ini akan menabrak di tempat yang tidak disinai matahari. Petik 2. Pak Li selalu akrab dengan Han Sen, dan pidato ini membuatnya berjalan berdampingan dengannya. Dia menepuk bahu Han Sen lagi dan berkata padanya, ayo pergi bersama. Han Sen tidak bisa menjelaskan apapun. Jika dia memberitahu mereka apa yang terjadi selama dan setelah pengejaran serigala, sangat tidak mungkin mereka akan mempercayainya. Mereka semua mendekati peti mati dengan nafas tertahan. Makhluk di atasnya tidak bergerak atau mengeluarkan suara, tetapi semua orang tetap diam sebisa mereka. Kamu mungkin pernah mendengar pin jatuh. Tapi liontin kucing 9 kehidupan Han Sen mulai terbakar ketika mereka mendekatinya. Dan semakin dekat Han Sen, semakin panas gosongnya. Bab 1409, membuka peti mati. Ketika Han Sen menyentuh liontin itu, dia tersiram air panas yang dihasilkannya. Liontin itu tidak bereaksi terhadap pemimpin Legiun Darah, dengan asumsi bahwa memang itulah dia. Tetapi mengapa ia bereaksi begitu kuat terhadap ini? Apakah ini kucing 9 kehidupan yang asli? Atau mungkin yang aku lihat adalah penampakan, dan tulang pemimpin sebenarnya berada di peti mati ini? Ada banyak pertanyaan dan banyak hal yang harus diwaspadai. Namun, dengan asumsi itu benar, Han Sen mencatat bahwa akan sangat aneh jika peti mati ditempatkan di tempatnya. Tokoh otoritas atau pemimpin yang sangat terkenal tidak dikenal karena membuat tempat peristirahatan mereka di pintu masuk istana mereka. Kelompok itu berjalan maju sampai mereka hanya berjarak 3 meter dari peti mati. Di sana, mereka sekarang dapat melihat makhluk itu dengan jelas, dan melihat semua ciri khasnya. Yang disebut binatang itu meringkuk, dan kepalanya terselip di bawah ekornya. Namun, tidak ada kekuatan hidup yang dapat dideteksi oleh Han Sen. Tapi tiba-tiba, ekornya bergerak. Tidak yakin tentang apa artinya ini, semua orang berhenti di jalurnya dan tetap diam. Mereka menatap makhluk itu dengan mata berkedut tajam. Ini hidup, Su Yanmeng berteriak. Ekor makhluk itu terayun lagi, seperti cambuk pelan. Makhluk itu terbentang untuk melihat ke arah kelompok yang mendekat, dan itu melakukannya dengan mata yang tampak seperti sepasang sirene merah. Ini hidup, Zhong Sanxiao juga memanggil, gemetar saat dia mundur 1 langkah karena ketakutan. Makhluk itu memang terlihat seperti kucing, lengkap dengan mata oval. Tatapannya mengancam dan dingin, tapi tidak secara langsung mengancam. Semua orang mempersiapkan diri untuk bertarung. Kelompok yang datang sebelum mereka bertemu dengan makhluk ini dan mati tak lama kemudian. Tapi kebuntuan tak bergerak berlangsung lebih lama dari yang diantisipasi. Tatapan dingin dan tidak peduli kucing itu berkembang menjadi ketidaktertarikan setelah beberapa waktu berlalu. Setelah beberapa saat, dengan kemungkinan bahaya langsung berkurang, Zhong Sanxiao berkata, sekaranglah waktunya untuk menyerang. Itu tidak menyerang, jadi mari kita manfaatkan itu. Petik 2. Semua orang tahu bahwa mungkin yang terbaik adalah menghilangkan bahaya orang asing yang mungkin atau mungkin tidak ditimbulkan oleh kucing, tetapi mereka harus melakukannya bersama-sama, jika mereka memilih untuk menyerangnya. Tidak, kata Tuan Li dengan suara tegas. Itu tidak memusuhi kami. Jika kita memprovokasi, dan membuatnya bermusuhan, kita mungkin tidak akan hidup cukup lama untuk menyesalinya. Petik 2. Tapi kami tidak bisa hanya berdiri di sini, pinta Zhong Sanxiao. Tuan Li berkata, kita dapat terus mendekatinya dengan hati-hati, dan menganggapnya tidak melakukan apa-apa lagi, kita akan mencoba membuka peti mati. Semua orang di tim saling memandang, untuk melihat bagaimana perasaan mereka masing-masing tentang itu. Meskipun mereka semua khawatir tentang apa yang mungkin terjadi,
mereka semua setuju bahwa yang terbaik adalah mendekati peti mati secara perlahan tanpa mengundang permusuhan secara langsung dari kucing. Setiap langkah yang mereka ambil lambat dan mantap, dilakukan dengan sangat hati-hati dan hati-hati. Dan setiap kali satu kaki kembali ke tanah, mereka memandang binatang itu dengan saksama, untuk melihat apakah dia telah bergerak sama sekali. Ketika mereka mencapai peti mati, kucing itu tidak bergerak 1 inci pun. Ia hanya memandangi mereka, dengan ekornya menyapu lembut peti mati yang di atasnya. Semua orang mendekati peti mati dari arah yang berbeda, mengelilinginya. Anehnya, makhluk itu sepertinya sedang memperhatikan Hansen. Pegang erat-erat tepinya, dan angkat, perintah Pak Li lembut. Mereka meletakkan tangan mereka di sekitar tepi halus peti mati dan menggali jari-jari mereka sejauh mungkin di bawahnya. Mereka tidak terlalu peduli dengan peti mati itu atau apa yang mungkin ada di dalamnya. Kekhawatiran utama mereka adalah bagaimana makhluk itu akan berperilaku begitu mereka mulai menggerakkan tutupnya. Mereka takut itu siap menerkam. 3, 2, 1, ketika Tuan Li menyelesaikan hitungan mundur, semua orang mengangkat tutupnya yang besar dan kuat. Kekuatan gabungan dari kelompok itu membuka tutupnya dengan mudah. Mereka mengangkatnya setinggi dan setinggi mungkin, dan anehnya, kucing itu tidak bergerak 1 inci pun. Binatang itu tampak tidak tertarik seperti yang pertama, dan tampaknya tidak peduli dengan apa yang mereka lakukan. Misi mereka adalah mencari tahu apa yang ada di peti mati itu. Begitu mereka melihat sekilas apa yang ada di dalamnya, mereka bisa kembali. Dengan tutupnya yang dilepas dengan aman, mereka semua mencuri pandang ke dalam. Apa itu Anda melihat mereka terkejut? Itu kosong. Tidak ada satu hal pun di dalamnya. Ini kosong. Mengapa kosong? Wang Zhao bertanya dengan keras. Old Qiu kemudian menarik perhatian ke tutup peti mati yang kosong, dengan suara yang bergetar dan bergetar. Makhluk itu sudah pergi. Semua orang berpaling untuk melihat di mana Old Qiu sedang menatap. Kucing itu sudah pergi, seolah-olah itu benar-benar lenyap ke udara tipis. Kemana perginya? Su Yanmeng bertanya, melihat sekeliling dengan panik, takut akan penyergapan tiba-tiba atau menerkam. Semua orang menganggapnya paling aneh, dan melakukan hal yang sama. Tapi tidak ada yang bisa melihat kemana dia pergi. Lihat, kami telah melihat apa yang ada di dalam peti mati. Kita bisa pergi sekarang, kami telah melakukan apa yang diminta dari kami. Kita benar-benar harus segera bergerak sebelum sesuatu yang buruk menimpa kita, Wang Zhao menyarankan, berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan kegugupan yang mencoba mematahkan kata-katanya. Baik, mari kita tutup kembali sebelum pergi, kata Pak Li. Ketika mereka mengangkat tutupnya dan meletakkannya kembali di atas peti mati, wajah mereka berubah. Itu membuat Su Yanmeng berteriak sekuat tenaga, dan dia berteriak, hisap. Aku tidak bisa melepaskan tangan aku. Petik 2. Aku juga, OF *. Song Sanxiao mencoba melepaskan tangannya, tetapi dia tidak bisa. Semua orang mengalami kemalangan yang sama, menemukan tangan mereka terjebak dalam ruang hampa yang berasal dari peti mati. Mereka tidak bisa melepaskan tangan mereka. Hansen memegang tutupnya seperti yang lain, berpura-pura mengalami nasib yang sama. Sejujurnya, hisapan yang mencengkeram yang lain sepertinya tidak mempengaruhinya. Rekan-rekannya sudah cukup memikirkannya, jadi dia memastikan untuk tidak mengungkapkan kekayaannya. Bab 1410, Peti Mati Meningkat, dipersembahkan oleh Vivi Gemoy. Semua orang ketakutan, di tebing yang hampir jatuh ke dalam kepanikan penuh. Mereka semua menghabiskan kekuatan mereka sebanyak yang mereka bisa untuk mencoba membebaskan diri dari peti mati, tetapi tidak ada yang berhasil. Mereka baik-baik saja dan benar-benar terjebak. Sepertinya peti mati itu tidak hanya menarik tubuh mereka, tapi juga menyedot kekuatan dan kekuatan mereka. Setiap kali mereka melepaskan kekuatan saat mereka mencoba melarikan diri, seolah-olah mereka sedang memberi makan peti mati. Wang Zhao menyaksikan kekuatannya habis, dan dia tidak dapat menghentikannya. Song Sanxiao memanggil inti pedang Geno untuk menghajar peti mati agar membebaskannya. Tetapi ketika pedangnya menyentuh sarkofagus yang menyeramkan, kekuatan dan nyawa senjatanya mulai terkuras. Ini juga terjadi pada inti Geno yang dipanggil oleh yang lain. Dan ketika kekuatan mereka terkuras, inti-inti itu ditarik keluar dari tangan mereka dan ditempelkan di atas peti mati. Seolah-olah inti telah diseret oleh magnet. Semua orang terkejut, tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Dan di tengah kebingungan ini, simbol dan coretan yang menghiasi peti mati mulai menyala dengan warna neon yang menyeramkan. Mengapa kekuatanmu belum diserap? Su Yanmeng bertanya.
Kecurigaannya tentang Han Sen tidak berkurang, dan sekarang, mereka semakin meningkat. Bagi Su Yanmeng, fakta bahwa Han Sen tidak terpengaruh adalah bukti yang cukup bahwa dia adalah semacam pengkhianat. Mendengar ini, mereka semua menoleh untuk melihat Han Sen, yang tampaknya tidak terpengaruh. Aku tahu ada sesuatu yang salah dengannya. Song Sanxiao sangat marah, mengira Han Sen dengan rela mengkhianati mereka, jadi dia memanggil inti Geno dan mencoba menyerangnya. Han Sen melepaskan cengkeramannya pada tutup peti mati dan menjatuhkan kepura-puran. Dia dengan cepat bergerak untuk menghindari serangan itu dan memohon, "Baik, aku tidak terjebak. Tapi bukannya aku mencoba membuat kalian terluka. Ini sama tidak terduga bagi aku seperti halnya bagi kamu. Aku tidak tahu apa yang terjadi." Petik 2. Han Sen buru-buru mundur beberapa langkah. Mantan rekan senegaranya semuanya memiliki inti Geno batu permata, dan jika yang lain berusaha menyerangnya, Han Sen tidak suka dikepung. "Aku tahu kami seharusnya membunuhnya saat kami memiliki kesempatan," Su Yanmeng menyatakan. "Tubuhmu," Old Qiu tiba-tiba berseru. Kemudian, semua anggota parti mulai saling memandang dengan ketakutan. Mereka semua menua dengan sangat cepat. Rambut Su Yanmeng memutih, dan kulitnya mulai mengerut seperti kulit yang lapuk dan kasar. Dia seperti orang tua. Wang Zhao kemudian berteriak, "Tuan Li, mengapa kamu tidak terpengaruh oleh ini?" Wang Zhao bukan satu-satunya yang menyadari hal ini, dan ketika mata lemah kelompok itu menoleh, mereka juga melihatnya tidak terpengaruh. Mr. Li tersenyum dan mundur selangkah, membiarkan jari-jarinya meninggalkan ujung tutup peti mati. "Aku juga tidak terjebak, dan aku tidak akan bertambah tua." Petik 2. Tahukah kamu mengapa ini terjadi? Pasti ada yang bisa kamu lakukan untuk kami. Wajah semua orang berubah muram, mengira mereka diambang kematian. Ini adalah peti mati milik Blood Legion. Kucing 9 kehidupan menekan kekuatan di dalamnya, sekarang setelah kita membukanya, itu menyerap semua kekuatan kehidupan di dekatnya untuk membangunkan apa yang tertidur di dalam, jelas Tuan Li, dengan ketenangan dan keteguhan yang mengganggu. "Apa? Bagaimana kamu mengetahui semua ini? Apakah ada cara untuk menyelamatkan kami?" Old Qiu memohon. Old Qiu sudah menjadi orang tua, oleh karena itu judulnya. Dia telah layu lebih cepat dari yang lain, dan kulitnya sekarang tidak jauh dari kulit pohon yang robek karena stres. Mata semua orang tertuju pada Tuan Li. Mereka tahu pidatonya memiliki nada yang berbeda, dan mereka curiga bahwa beberapa cadar telah disingkirkan. Tapi tetap saja, mereka tetap berpegang pada visi masa lalu mereka tentang pria yang mereka temani dalam perjalanan masuk. Mereka sangat berharap dia akan tahu bagaimana menyelamatkan mereka dan bertindak berdasarkan kemampuan untuk melakukannya. "Aku bisa menyelamatkanmu, ya. Tapi itu akan membatalkan alasan aku datang ke sini," kata Pak Li. "Kamu merencanakan ini terjadi. Kamu ingin membunuh kami." Ketakutan yang telah mengakar di dalam Wang Zhao berubah menjadi murka dan amarah. Dia mendidih saat dia berbicara, setelah menderita pengkhianatan ini. "Aku mengambil kembali apa yang harus aku bayar. Aku sudah menyelamatkan kamu semua sekali, atau apakah kamu lupa? Kamu mengatakan kamu bersedia untuk berbaring turunkan hidup kamu sebagai gantinya, dan sekarang waktu untuk melakukan itu telah tiba. Seharusnya tidak ada masalah, bukan?" Nada suara Tuan Li menjadi dingin dan tidak berperasaan. Wang Zhao menemukan situasinya sangat mengganggu, dan sebanyak dia ingin menyerang dan membenci orang yang telah melakukan ini pada mereka, dia mendapati dirinya tidak mampu melakukannya. Layu dan kerapuhan usia tua yang intens telah menetap di tulang-tulangnya, dan hanya tetap tegak menjadi tugas yang berat. Han Sen, meskipun dirinya sendiri tidak ditikam dari belakang, terkejut dengan apa yang terjadi. Dia tidak pernah menyangka Tuan Li melakukan hal seperti ini. Semua orang menaruh kepercayaan mereka pada Tuan Li, dan mereka tidak meninggalkan ruang untuk keraguan. Kepercayaan mereka yang buta dan tak tergoyahkan telah membawa mereka pada situasi yang mereka hadapi, dan mereka mengutuk diri sendiri karenanya. Tuan Li kemudian menoleh ke Han Sen dan berkata, "Han kecil, kamu termasuk bagian mana dari Blood Legion?" Han Sen lengah oleh pertanyaan itu, dan dia tidak yakin bagaimana dia bisa menjawab ini. Han Sen tahu ada dua faksi dalam Blood Legion. Satu terdiri dari yang setia, seperti Nan Litian, yang lain dianggap pengkhianat, seperti Retribusi Tuhan dan Han Jinzi. Dia secara resmi bukan anggota Blood Legion, jadi dia tidak yakin apakah dia bisa memberikan jawaban. Dengan tidak ada jawaban yang datang, Tuan Li tampaknya tidak terlalu memikirkan kesunyiannya. Dia melanjutkan dengan berkata,
Aku membutuhkan darah suci untuk membangunkan peti mati, kamu bisa sedikit membantu. Petik 2. Tuan Li memotong tangannya sendiri dengan kukunya, dan darah biru menetes dari telapak tangannya ke tutup peti mati. Darah biru itu hampir seterang retribusi Tuhan. Apa gelarmu dalam Blood Legion? Han Sen bertanya. Tuan Li menjawab, sekali lagi, kamu berasal dari pihak mana? Apakah mereka tidak mengajarimu tentang pemimpin? Petik 2. Kamu adalah pemimpinnya, Han Sen bertanya, dengan suara bergetar. Han Sen selalu ingin tahu siapa pemimpin Blood Legion, tetapi dalam waktu singkatnya di tempat penampungan ini, dua kandidat yang mungkin telah memperkenalkan diri kepadanya. Ada bayangan yang seolah-olah menyiratkan dirinya sebagai pemimpin, tetapi Tuan Li sekarang menyindir bahwa dialah pemimpinnya. Mengapa ada lebih dari satu pemimpin sekarang? Han Sen bertanya-tanya.